Kemunculan Mel-Mel di tengah pengungkapan kasus Vina Cirebon menuai perhatian publik. Mel-Mel mengaku melihat detik-detik kejadian pilu yang dialami Eki dan Vina pada tahun 2016. Bahkan Mel-Mel mengatakan bahwa Eki sempat bercerita jika sedang ada masalah dengan seseorang bernama Egi. Dalam pengakuannya itu, Mel-Mel menyebut dirinya saat itu bersama Eki dan Vina sebelum kejadian. Mereka bertemu di sebuah taman hingga kemudian jalan-jalan. Saat itu Eki berboncengan dengan Vina sedangkan Mel-Mel bersama Linda. Sebelum pukul 23 WIB, Vina mengajak pulang lantaran sudah malam. Pada saat perjalanan pulang, Eki dan Vina berpisah dengan Mel-Mel dan Linda. Pasalnya, Mel-Mel dan Linda kala itu hendak mengisi bensin. Mel-Mel mengaku sudah berbicara dengan Eki jika dirinya hendak mengisi bensin. Namun saat sudah di pom bensin, Eki dan Vina justru terus melaju. Singkat cerita, Mel-Mel mengaku melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Di lokasi itu korban mengalami penganiayaan. Mel-Mel juga mengaku saat itu ketakutan karena sendirian dan suasana sepi. Apa yang diungkapkan Mel-Mel nampak sedikit ada kemiripan dengan apa yang disampaikan Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Dalam berkas putusan, Gaga Awot nampak menjadi orang terakhir yang bersama Vina dan Eki. Namun dalam keterangannya, Gaga Awot tak menyebutkan nama Linda. Hanya saja, Gaga Awot menyebut jika saat itu dirinya diminta korban untuk mengantar pulang pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat mereka melintasi Jalan Perjuangan Majasem, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di depan SMPN 11 sekitar pukul 21.15. WIB, ada beberapa anak muda yang mengobrol dan melempari mereka dengan batu. Beberapa anak muda itu juga berteriak, "Woi woi," hingga kemudian Eki dan Vina kabur karena dikejar. Sementara Gaga Awot belok ke gang sebelah sekolah Men 2. Gaga Awot mengaku tidak tahu apa yang terjadi setelah Eki dan Vina dikejar gerombolan anak muda itu. Dari dua keterangan tersebut nampak ada sedikit kemiripan, namun belum dapat dipastikan apakah Mel-Mel adalah Gaga Awot atau bukan. Sosok Mel-Mel muncul di tengah pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku kemunculan Mel-Mel menguntungkan kliennya yang dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Tony RM pun mengaku siap mendampingi Mel-Mel untuk memberikan pengakuan. Hal tersebut disampaikan Tony melalui channel YouTube-nya pada Jumat 31 Mei. Tony mengaku kehadiran Mel-Mel luar biasa bagus bagi Peggy alias Perong. Pasalnya dalam acara di salah satu stasiun televisi, Mel-Mel mengaku melihat kejadian penganiayaan Vina dan Eki pada 2016 silam. Bahkan menurut pengakuan Mel-Mel, dirinya melihat hingga mengenali beberapa pelaku, termasuk Tatal dan beberapa tersangka yang sudah dipenjara. Tony menegaskan Mel-Mel dapat menjadi saksi kunci bagi kliennya yakni Peggy Setiawan. Menurutnya Mel-Mel dapat menjelaskan bahwa sang klien yakni Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Lantas Tony memberikan pesan kepada sosok Mel-Mel agar tidak takut menegakkan kebenaran. Ia pun berjanji akan memberikan pendampingan hingga melibatkan LPSK untuk Mel-Mel. Pihak keluarga Peggy Setiawan yakin jika Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki seperti yang dikatakan saksi AF. Bahkan paman Peggy, Ibnu, juga kesal dengan ungkapan AF yang membuat Peggy ditahan polisi, lantaran Peggy adalah pemuda yang baik di pandangannya. Dikutip dari Tribunnews.com, AF mengaku menyaksikan detik-detik Vina dan Eki dibunuh. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa kejadian. Kesaksian saksi kunci AF ini rupanya dibantah oleh seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Warga tersebut bernama Ferry Irianto yang meragukan kesaksian AF saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Ferry, penjelasan AF tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan.
Ferry menegaskan jika kesaksian AF dapat dibuktikan, ia bahkan rela para terpidana dan Peggy dihukum. Namun ia meragukan pernyataan AF tentang adanya warung di depan tempat kerja AF yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama, namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim AF yang mengaku bisa melihat para pelaku termasuk Peggy berada di lokasi kejadian. Ferry yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon memang melihat para terpidana sering menongkrong di depan sekolah tersebut. Kendati begitu, Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Seorang warga Cirebon bernama Ferry mengakukan kesaksian dari AF, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF bahwa ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya, Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry menuturkan, tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menjelaskan kalau warung di depan cucian motor tempat AF bekerja itu merupakan warung nasi. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa flyover TKP ditemukannya Vina ada CCTV 360 derajat. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Fakta-fakta kemunculan Mel mengaku sebagai saksi mata membongkar kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Diakui Mel sebelum pembunuhan, ia mengaku sebagai sosok terakhir yang bertemu Vina dan Eki bersama Linda. Ia ceritakan sebelum malam pembunuhan ditelepon oleh Eki untuk diajak keluar, saat itu Eki mengaku ada masalah dengan Peggy. Seusai bertemu, mereka lantas berpisah karena Mel membeli minum bersama Linda sedangkan Vina dan Eki melanjutkan perjalanan ke rumah. Seusai mengantarkan pulang Linda, Mel lantas berniat mencari keberadaan Eki, namun ia justru melihat Vina dan Eki dianiaya secara brutal. Pada momen itu Mel mengaku tak berani membantu Vina dan Eki, ia bahkan melihat sosok Saka Tatal dan Ucok yang kini jadi terpidana. Padahal sebelumnya, Saka Tatal mengaku sebagai korban salah tangkap dan mengaku tak kenal sosok Vina dan Eki.